Makanya saya ketika di dalam sistemnya kita ada yang nggak benar, ya, ya maaf kata ya, dalam jarak 20.000 kilometer, jarak Indonesia ke Belanda kan 20.000 kilometer, saya sudah mengendus bau busuknya, saudara. Banyak orang yang kemarin gila ya, orang tinggalin kamu, oh enggak. Kambing kumpul sama kambing, domba sama domba, serigala sama serigala, harimau sama harimau. Orang yang disiplin kumpul dengan orang-orang disiplin, saudara. Orang-orang yang punya visi akan kumpul dengan orang yang punya visi. Orang selodeh ya kumpulnya sama orang selodeh, ya kan? Nah, itulah sebabnya pelayanan kita makin berkembang. Memang banyak yang gugur. Kenapa? Karena dia tidak siap dengan kirbat yang baru. Mazmur 108 ayat 1 sampai 14. Kebenaran firman Tuhan dari 1 Yohanes 4. Ya, haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ya, apabila kita setia di dalam kasihnya. Masalahnya banyak orang tidak setia dengan kasihnya, saudara. Dia selodeh, ya, ceroboh, sembrono. Nah, sehingga pengennya hidup, semua juga pengen hidup dalam kasih. Tapi nggak bisa. Kenapa? Dia nggak punya kapasitas. Ya, kasih itu ya membutuhkan sebuah kapasitas, saudara. Ada orang yang tidak memiliki kapasitas untuk hidup di dalam kasih. Mengapa? Ya, semua orang bisa, tetapi kasih itu tuh ya buyar. Mengapa buyar kasih itu? Karena dia tidak persiapkan, ya, benteng-benteng di dalam hidupnya. Maksudnya bukan benteng, kirbat di dalam hidupnya. Ya, anggur baru itu, ya kirbatnya harus baru. Ya, anggur itu kan seringkali bicara tentang kasih, ya. Kasih itu kirbatnya harus baru, saudara. Ya, dengan rajutan yang kuat. Kalau itu tidak kuat, ya, maka kasih itu akan berhamburan. Ya, sama seperti memberi mutiara kepada babi, memberi mutiara pada anjing, memberikan barang-barangnya kepada babi. Ya, dan akhirnya Anda bermaksud baik memberikan kasih dan Anda sendiri tidak disiplin, akhirnya Anda hancur. Siapa contohnya? Saya. Di masa-masa muda, saya sangat selodeh, saudara. Easy going. Wah, tante saya itu marah sekali sama saya, saudara. Ya, karena ya saya tinggal sama kamu, tiba-tiba kamu mau atur-atur saya. Saya bilang begitu, enak aja loh. Ya kan, saya hidup sendiri selama ini, tiba-tiba kamu datang mau ngacak-ngacak hidup saya. Enggak. Tetapi dia tetap yang memberikan masukan. Mau dengar, mau enggak, pokoknya dia kasih masukan. Saya bukannya nggak mau dengar, tapi saya nggak mau dipaksa, saudara. Biar belajar bertumbuh sesuai dengan ininya saya, kemampuannya. Karena belajar itu nggak bisa dipaksa. Anda harus belajar, mau dipaksa kayak apa, jebol, saudara. Yang bisa adalah Anda memaksa diri Anda sendiri. Nah, kalau Anda hidup dipaksa, ya, suatu ketika tekanan itu hilang, seperti saya keluar dari rumah, wah seperti kuda lepas kandang, saudara. Ya, wah di rumah itu kita itu hidup di dalam tadi ya, nggak boleh ngupil, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Wah itu paling sengsara saya itu, saudara. Sedangkan wah saya ini udah ngantukan, ngupilan, ngentutan, saudara. Pusing, saudara. Di rumah nggak boleh segala macam, mumet. Walaupun saya ngerti tujuannya baik, saudara. Tapi ya gimana ya, wah begitu lepas ya bebas sebebas-bebasnya. Tetapi akhirnya saya belajar sendiri ya, bahwa ternyata ada hal-hal yang baik di situ. Dan saya belajar sendiri, disiplin itu sendiri, kehidupan ya membuat saya tahu harus bagaimana. Makanya ketika kehidupan itu menempa hidup saya meresponinya terus, saudara, karena saya tahu benar. Dan itu tadi ya, sejak saya bertemu dengan Tuhan Yesus, nggak ada kata alasan-alasan
yang satu septic tank itu tuh sudah saya buang semua, saudara. Sorry, saya bukan import di septic tank. Nah, makanya saya kalau ada orang beralasan sama saya itu, itulah jangan banyak alasan lah. Intinya kamu mau berubah apa enggak? Simpel aja. Kalau Anda tidak mau berubah, intinya Anda lebih senang banyak alasan untuk memaklumi kesalahanmu, maka kamu tidak akan berubah. Perubahan itu dimulai dari kita mengakui, iya ya saya salah ya. Simpel ya. Anda tahu Anda salah, tapi Anda tidak mau mengakuinya, Anda tidak akan berubah, walaupun di hati Anda sudah tahu Anda salah. Sebuah pengakuan di mulut, itu penting, saudara. Iya ya, saya salah. Selesai kan? Ya, percaya saya, ya. Sebuah pengakuan di mulut itu akan mengubah seluruh hidup Anda dengan cepat daripada di hati, tetapi Anda tidak mengaku, Anda lebih penting memberikan berbagai alasan, saudara. Karena nanti diulang lagi. Ya, suami-suami yang banyak alasan kenapa pulang terlambat itu, ya itu nanti akan diulang lagi. Jangan percaya. Ya, saya selalu bilang sangguin keparat. Ya, saya selalu bilang ini orang-orang sangguin keparat. Banyakan janji, banyakan ngomong, tapi nggak pernah jalan. Nggak ada satupun yang jalan. Gitu saudara ya. Nah saudara, kasihmu itu harus ditampung dalam sebuah kirbat kedisiplinan, saudara. Ya, kasih itu tuh bukan selodeh loh, bukan isi going. Oh ya kasih, itu namanya bukan kasih royal, saudara. Ya, kasih yang tidak ditampung dalam sebuah kirbat kedisiplinan itu royal, ongkrongan, saudara. Berhambur-hambur. Akibatnya apa? Akibatnya kita tidak punya reservoir, saudara, bocor. Dan kita memberikan kasih kita kepada orang yang tidak memerlukannya. Orang manfaatkan belas kasihan kita. Makanya banyak orang-orang yang tujuannya sebenarnya baik, gitu lah. Ya, kemarin saya ada tegur satu ya dalam pemuritan kita. Kamu ini sok kasih, sok. Istrimu aja nggak respect sama kamu kok. Makanya marah istrimu. Kamu sok nolongin orang, istrimu sendiri aja nggak respect sama kamu. Saudara nangkap nggak? Jangan kita sok kasih, itu namanya sok, ongkrongan. Kalau orang Tegal itu ongkrongan. Saya nggak tahu bahasa ininya apa nih, bahasa Indonesianya apa Bu Sarma? Ongkrongan itu Bu Sarma. Apa bisa ini? Saya nggak tahu tuh yang namanya apa. Pokoknya orang-orang yang suka dipuji, yang seneng, pokoknya bukan dia mau dipuji-puji juga, dia nggak bermaksud mau minta pujian, tetapi dasarnya orangnya tuh, wah kok sesana cek sana kasih, wah udah open, kita kan kasih. Ya kan? Oh, kita kasih, wah harus kita tolong. Oh enggak, saudara. Kita tidak menolong bukan karena kita nggak kasih. Kita menolong karena kasih, saudara. Tapi kita tidak menolong bukan karena kita tidak kasih. Kita harus punya disiplin. Kita lihat orang-orang ini disiplin. Orang-orang yang punya disiplin di dalam hidupnya, nah disiplin tanpa kasih juga kejam, saudara. Nah kebalikannya harus dua-duanya. Kasih itu harus di dalam kirbat disiplin, tetapi kirbatmu bisa diisi racun juga, bukan diisi anggur, ya kan? Bisa racun, karena disiplin itu bisa jadi racun, saudara. Harus dua-duanya, ada kasih dan disiplin. Kalau Anda mau next level, kasihmu itu harus di dalam kirbat disiplin. Kalau Anda mau next level, kirbat-kirbat yang sudah kamu punyai disiplin itu harus disertai dengan kasih. Banyak orang tua yang disiplin, dia tidak punya kasih karena pada kepahitan di masa lalunya. Wah, anaknya itu dipecutin setiap hari, saudara. Kepahitan. salah tabok tiap hari keplak, dengar keplak tuh, saudara ya, kayak orang keplak laler, saudara. Wah, saya pernah tinggal di rumah orang yang begini ya, lagi nginep ya namanya nih, dikit-dikit ngeplak, saya itu sampai mumet ngeliatnya, saudara. Saya saja kasar, orangnya nggak ngeplakan, saudara. Saya kasar tapi saya nggak ngeplakan, saya sampai gusar. Kenapa perlu dikeplak sih? Kenapa harus dikeplak ya?
Coba Anda pikir ya, anak salah kenapa kudu dikeplak terus? Salah, salah, uh. Kenapa saudara? Anak ini jadi kepahitan, anak ini jadi ketakutan, anak ini jadi nggak pede. Ya kan? Terlalu disiplin, tapi dia nggak ada kasih karena dia sendiri juga mungkin diperlakukan demikian atau dia menuntut dirinya dan gagal dan dia tidak berdamai. Mengapa tidak berdamai? Karena dia nggak punya kasih. Ya kan? Nah, kita balik saudara. Ya, tadi katakan dalam Mazmur, ya bersama dengan Allah kita melakukan yang perkara-perkara yang besar. Mengapa? Melakukan perkara-perkara yang kecil terus. Karena Anda nggak punya kasih. Kan bersama Allah. Allah adalah kasih kan? Allah adalah kasih. Kalau Anda bersama dengan Allah, berarti Anda bersama dengan kasih. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya, sang kasih itu menciptakan. Kasih itu tangannya itu membuat kita jadi kreatif, creation. Ya, membuat tangan kita mencipta. Bersama dengan kasih itu tanganmu akan mencipta. Tetapi kasihmu tidak disiplin, saudara. Kasihmu itu kirbatnya dari kirbat tua, ya, yang tidak disiplin, easy going, tanpa metanoia di dalam hidupmu. Kasihnya itu Anda akhirnya dihambur-hamburkan. Makanya, ya sebetulnya ya kalau Anda lihat pelayanan di Damaris, Damar Kasih, Galarua dan semua yayasan kita miliki, ya Embun Pagi segala macam, ini adalah sebuah praktek nyata Anda hidup di dalam kedisiplinan, saudara. Serius ya. Banyak sepelekan prosedur ya, banyak dari Anda sepelekan prosedur. Dan akhirnya kita banyak kali menolong orang yang salah. Karena salah prosedur, saudara. Mengapa prosedur itu ada? Prosedur itu adalah sebuah aturan yang disepakati bersama, supaya kita tahu bahwa apa yang kita berikan ini tepat sasaran dan transparan. Namun ketika Anda salah prosedur, Anda salah, Anda tidak taat, Anda gampang, yang penting kasih. Oh, Anda harus ingat, kasih itu harus ada di dalam kirbat yang baru. Ya, kirbatnya nggak baru, bubol semua. Kirbat itulah prosedur sistem. Kalau sistemnya yang salah, rubah sistemnya. Tetapi Anda tetap harus hidup di dalam prosedur, dalam aturan, saudara. Nggak bisa easy going. Oh, yang penting easy going, nanti kamu aturnya berubah. Orang-orang yang easy going, ya dia bisa menjadi tenar, tapi dia tidak bisa menjadi besar. Kenapa? Karena dia ketika dia easy going, dia jalan di depan, di belakang hancur. Dia jalan lari, wah dia tenar di belakangnya hancur. Dan akhirnya buahnya itu tidak tetap. Anda lihat semua orang-orang di dalam pemuritan kita, dalam saya baptis yang orang Iran yang di Indonesia, kita masih tetap ada di dalam pemuritan, saudara. Masih ada sampai dia dewasa, dia memutuskan, oke saya jalan. Oke jalan, tak lepas sendiri-sendiri. Apalagi saya kemarin jadi DPO, yang takut kan. Tapi saya pantau, saudara. Selalu ada yang hilang, selalu ada, saudara. Tetapi semuanya stay di dalam pemuritan. Makanya semua yang dibaptis melalui grup ini yang baru-baru wajib ikut kelas evangelis dan kelas apologetik. Wajib. Dan orang-orang yang masih bersama dengan kita. Dan terlibat, ya beberapa juga terlibat di dalam pelayanan. Ada beberapa hamba Tuhan, baptis, embu pada hilang semua, saudara. Enggak ada satupun yang bersisa. Nah, ya kan? Kenapa? Karena dia tidak bekerja di dalam prosedur, dia tidak bekerja dalam sistem yang benar, dia nggak punya sistem.
Akhirnya buahnya tidak tinggal tetap, saudara. Ya lihat, komunitas kita semakin lama makin berkembang, makin bergenang. Yang rontok banyak. Banyak kenapa? Karena orang-orang ini tidak siap dengan anggur baru yang akan dicurahkan, yang lebih lagi. Nggak siap, saudara. Itu apa? Kirbat yang baru harus disiapkan. Metanoia. Iya, ini aturannya, kita ikutin aturannya. Nggak tahan. Nah, dari situlah makanya banyak orang ya kemarin gila ya, orang tinggalin kamu. Oh enggak. Kambing kumpul sama kambing, domba sama domba, serigala sama serigala, harimau sama harimau. Orang-orang yang disiplin kumpul dengan orang-orang disiplin, saudara. Orang-orang yang punya visi akan kumpul dengan orang yang punya visi. Orang selodeh ya kembali sama orang selodeh, ya kan? Nah, itulah sebabnya pelayanan kita makin berkembang. Memang banyak yang gugur. Kenapa? Karena dia tidak siap dengan kirbat yang baru. Kalau Anda baca di dalam Ibrani 12 tadi ayat 1 sampai 17, ya. Separohnya ceritanya setiap ayat ya selalu ada kata disiplin dalam bahasa Inggris ya. Nanti Anda buka dalam The Net Bible ayat 2, ayat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, disiplin. Disiplin Tuhan mendisiplin. Ya, Tuhan itu disiplin kita. Enggak sembarangan, saudara. Anda itu dipersiapkan di dalam disiplinnya Tuhan. Makanya ketika Anda jatuh bangun, sebenarnya Anda sudah dipersiapkan dalam disiplinnya Tuhan. Masalahnya kan Anda responnya salah terus kan. Ya kan, responnya salah terus. Selodeh, Anda tidak merespon dengan disiplin. Anda tidak melihat disiplin itu. Anda melihatnya sebagai hukuman yang menyesah, yang menyakitkan, yang menyebalkan. Tapi kalau Anda melihatnya sebagai sebuah cinta ya, yang membuat Anda disiplin, ketika Anda jatuh, Anda perbaiki diri, koreksi. Jatuh, koreksi lagi. Belum berhasil, koreksi lagi. Disiplin di dalam hidup, disiplin di dalam doa, disiplin dalam pembacaan firman Tuhan, disiplin di dalam melakukan, disiplin. Ya, salah, lakukan lagi, salah lagi, terus. Ya, akhirnya suatu ketika Anda akan katam. Orang itu katam bukan karena dia langsung bisa, tapi karena dia mencoba dan salah. Bagus ya, ya. Banyak orang ya, kalau sudah jatuh, udah dia diem aja, tidur saja. Bukannya dicoba lagi, apa cuma Pak, nggak bisa. Ya udah karepmu. Kalau saya mah tak coba lagi, coba lagi. Dan saya jadi pintar karena saya gagal waktu mencoba, saya punya banyak pengalaman. Ya. Serius ya. Kita jadi punya banyak pengalaman karena kita mencoba. Ya, mencoba salah, coba salah. Jadi katam, hafal, tahu, bahkan jadi rema. Nah, kalau Anda tidak hidup di dalam disiplin, maka kasihmu itu akan tercerai-berai, akan buyar. Akhirnya ngantem badanmu sendiri, udahlah, nggak ada kasih-kasihan, udah nggak mau, udah capek, nggak mau ngurusin dia lagi. Coba ya, berapa banyak kita sepanjang hidup saya sepanjang hidup saya, berapa banyak saya dikerjain sama orang, saudara. Karena saya punya cinta, ya dulu saya selalu gampangan, saudara, nolong orang apa segala macam, dimanfaatkan, dibully, ya nulung, dipentung, itu biasa, saudara. Tapi saya nggak kapok. Saya introspeksi, salahnya di mana dulu kita tolong ya. Kita dulu tolong saudara kita, salahnya di mana ya? Kenapa malah dipentung? Kita dulu sampai hari kita kepahitan, terus kita tengok lagi, salahnya di mana ya? Terus kita belajar lagi, sampai kita ternyata yang salah adalah saya tidak disiplin. Begitu saya disiplin, ya, maka
Pertolongan itu selalu datang tepat kepada orang. Pertolongan itu apa? Cintanya itu, kasih yang saya salurkan selalu kepada orang-orang yang tepat. Makanya saya ketika di dalam sistemnya kita ada yang nggak benar, ya, ya maaf kata ya, dalam jarak 20.000 kilometer, jarak Indonesia ke Belanda kan 20.000 kilometer, saya sudah mengendus bau busuknya, saudara. Udah terendus nih bau busuknya nih 20.000 kilometer, padahal kenapa? Karena saya sudah biasa dikerjain orang, tapi saya tidak kapok. Saya perbaiki apa yang salah sehingga ini modus ini nanti pasti begini. Benar terjadi, sudah saya omongin, saudara, kejadian beneran. Sudah saya ingetin, jangan ya, ingat. Tak sekali, yang 2 kali benar kejadian, saudara. Nah, kan aku bilang apa? Sudah saya tahu dari awal, sudah saya ngerti modus-modus ketidakdisiplinan. Ketidakdisiplinan kriminal sebelum terjadi kebobolan, kita sudah ngerti. Kita potong dulu, kita cut. Supaya jangan terjadi. Bukan paranoid, beda ya. Orang paranoid itu karena dia tidak punya cinta. Nah, itu beda lagi, saudara. Ada orang paranoid, terlalu gini ya, dia ketakutan, takut di ini, takut di itu. Akhirnya dia, enggak, paranoid, saudara. Semua dicurigain. Padahal sudah benar semua, tapi semua dicurigain. Nah, kalau kita enggak, orang yang punya cinta, selama prosedur itu benar, kita enggak boleh curiga sama orang. Tapi begitu prosedur itu dilanggar, sekalipun itu orang baik, sekalipun itu orang yang sahabat kita, saudara kita, potong, saudara. Ya, beneran, saudara. Orang paranoid, semuanya berjalan lancar, tapi dia ketakutan sendiri, wah, akhirnya dia ngubah-ngubah sendiri. Ya, ngubah-ngubah aturan sendiri, atau dia jadi paranoid. Dia ini sendiri, bingung sendiri, pegangin sendiri semua. Akhirnya dia rempong, saudara. Karena apa-apa dipegang sendiri. Tapi orang-orang yang punya cinta dan punya disiplin, disiplinnya karena cinta, dia nggak akan paranoid. Dia tahu, kita baik, ya tetap baik. Tetapi saya tidak mau jalan. Stop. Itu akan menghindari Anda dari tertipu. Ya, itu akan menghindari Anda dari kerugian-kerugian yang besar. Anda boleh tes kerugian. Setia dalam perkara kecil diberikan perkara besar. Anda tes. Yang kecil-kecil aja. Nggak jalan. Jangan ditambahi. Oh, karena masalahnya sepele soal ini, Pak. Jadi kita nggak mau percaya saya. Ya. Nggak akan dikerjain. Tambah gede, tambah runyam, saudara. Tambah runyam. Setia dalam perkara kecil, Anda coba lagi gedein. Kecil lagi, besarin lagi. Tapi kalau yang kecil saja nggak beres, jangan dikasih yang gede. Ya soalnya sepele sih, Pak, saya nggak mau kerjain sepele. Oh ya udah, berarti kamu bukan orang yang baik. Oh, itu bukan teori ya, itu saya udah ngetes juga, saya sudah lakukan. Di dalam manajemen ya, dulu saya belajar ya. Ini juga ada di dalam ini ya, kuliah manajemen saya dulu kan, saya sempat kuliah sampai tesis ya, saat tesis nggak selesai, saya pindah sekolah teologi. Jadi kami pun pernah melakukan ya, sepakat ya, saya sendiri di manajemen, saya kan sudah di direksi sebuah perusahaan. Orang yang sibuk, orang yang kerjaannya banyak, bukan karena nunda masalah, tapi dia kerjanya banyak karena memang orangnya bisa diandalkan. Ya, coba lihat ya, kasihlah pekerjaan kepada orang yang sibuk, bukan orang yang nganggur. Kalau kamu kasih kerjaan kepada orang yang nganggur, sama dia nanti selesai 3 bulan, 6 bulan, 10 bulan, 1 tahun, belum tentu dikerjain. Padahal dia nganggur. Alasannya apa? Aduh kemarin saya ambil, aduh kemarin saya anyang-anyangan, aduh kemarin saya rematik. Alasannya ada, saudara, satu septic tank. Tapi kalau Anda kasih kerjaan kepada orang yang sibuk, dia sambil ngerjain yang punya nyamuk. Bahkan mungkin dia, waktu yang kamu minta tolong kerjakan, oh ini pakai punyaku dulu deh. Tolong kerjain ini, udah selesai nih. Terus yang punya nyamuk dikerjain buat dia, dipakai sama dia sendiri. Karena dia punya banyak kreativitas, saudara. Ya, next level. Oh, ini saya cerita yang praktis dalam kehidupan Anda loh. Ya, next level dekat dengan Anda.
Anda pikir kalau Anda lagi nganggur-ngangguran di rumah terus Anda minta-minta, Anda perlu mikir ting 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 ting, kenapa ya saya jadi minta-minta ya? Kecuali Anda bangga dengan itu ya nggak apa-apa, teruskan saja. Kecuali Anda puas dengan itu, teruskan saja. Tapi kalau saya nggak mau ya, saya nggak mau. Saya ceritain kepada Anda, ini bukan hal yang mustahil. Ya bukan hal yang mustahil. Anda bisa, cuman Anda kan nggak mau. Ya udah, daripada susah Pak, mendingan minta aja lah Pak, gampang minta aja, ada yang mau ngasih kok. Ya karepmu. Ya sudah, kalau sudah begitu ya sudah, susah nggak bisa diomong. Nah, cuma jangan minta sama saya ya. Ya kalau saya kan gitu kan, jangan minta sama saya dong, enak aja loh. Gitu ya, next level. Tuhan Yesus berkati. Silakan Pak Enardo. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor.